Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse yang sebenarnya udah rilis di bulan yang lalu, tapi gue tertarik banget buat ngebahas mouse ini karena harganya itu budget banget dan dia punya satu fitur yang biasanya baru bisa ditemuin di mouse-mouse yang mahal. Itu adalah fitur charging dock yang biasanya baru bisa kita temuin di mouse-mouse sejutaan ke atas kayak Razer Viper Ultimate dan mouse-mouse Razer lain yang punya fitur charging dock. Cuman di mouse ini itu harga 300 ribuan aja udah bisa dapat fitur itu. Dan nama mouse ini adalah Rexus Shaga. Dan langsung aja gue bahas kira-kira mouse ini sebagus apa sih. Oke, jadi yang pertama buat desainnya. Desainnya ini tuh dia bisa dibilang ya mouse kan polos-polos aja gitu-gitu doang. Di bagian tengahnya ada logo robotnya Rexus. Dan selain itu untuk di bagian bawahnya sendiri dia itu ada kayak lengkungan atau mold buat si charging docknya. Ada kuningannya juga. Terus dia juga ada tempat buat nyimpen dongle juga di bagian bawah. Di bagian belakang bawah dari si mouse dia juga ada RGB, di bagian scroll wheel-nya juga ada buat indikator DPI, dan si RGB-nya itu tuh bisa diatur lewat si software-nya, dan software seperti biasa itu kita bisa ngatur semuanya mulai dari DPI, mulai dari button-buttonnya semuanya bisa diatur, total ada 6. Dan fiturnya bisa dibilang cukup basic, sampai makro pun juga udah standar lah bisa dibilang. Cara build quality menurut gue ini sudah sesuai sama harganya di mouse 300 ribuan, yang penting jangan ekspektasi terlalu tinggi. Menurut gue secara finishing dia udah cukup oke. Lalu coatingnya juga yang versi yang warna putih kebetulan. Di sini surface-nya oke sih, gue nggak ada isu sama sekali, nggak ada yang tajam-tajam juga pas gue pegang. Jadi untuk build quality sesuai sama harganya. Nah, buat CP sendiri dia itu ngebawa shape telur yang udah diadaptasi di banyak banget mouse kayak G102, G304, Aria XT7, terus ada juga di Razer Orochi juga pakai shape telur, termasuk si Rexus Shaga ini. Gitu ya, dan secara dimensi dia itu untuk ciri khasnya, jadi si mouse telur ini tuh dia biasa punya ciri khas punya lebar yang tidak terlalu lebar, tapi itu tuh dia biasa berasa lebih panjang, dan secara ham atau punuk atasnya ini dia tuh berasanya lebih landai atau tidak agresif bisa dibilang. Gitu ya, dan bedanya antara si Shaga ini dengan mouse telur yang lain adalah dia itu kalau gue deskripsikan kalau dipegang di tangan itu dia berasa sedikit lebih panjang, cuman nggak terlalu sesignifikan itu menurut gue. Dan selain itu dia juga punya side grip yang kalau dipegang di tangan itu berasa lebih kotak aja, karena di bagian sudut-sudut atasnya ini tuh dia nggak curvy. Lalu buat rekomendasi hand size, untuk yang small hand size dia itu bisa buat palm grip. Lalu buat yang medium hand size dari 18 cm itu bisa di claw grip atau relax claw grip. Sementara untuk yang di tangan yang lebih besar itu bisa dipakai di claw grip, relax grip, ataupun juga bisa dipakai di fingertip grip. Lalu buat box pembeliannya sendiri, kotaknya ini lumayan unik dan kita tinggal buka doang dan udah langsung ketemu si mouse. Terus kita dapat juga charging docknya dan beserta kabel USB-C-nya dan manual book. Gitu ya, dan selain itu juga untuk si mouse ini tuh juga punya fitur wireless selain dongle, itu dia juga bisa dipakai di mode Bluetooth, dan gue udah cobain juga Bluetooth-nya cukup gampang pairingnya. Dan untuk mode 2,4 GHz gue udah coba juga buat main CS2, buat main Battlefield, itu nggak ada isu sama sekali. Untuk masalah koneksinya dia performanya udah kayak koneksi kabel, jadi gue nggak ada komplain sama sekali soal masalah koneksi dongle-nya karena udah kenceng. Dan selain itu juga dia untuk masa intervensi sinyal, gue udah coba di setup gue seperti biasa, nggak ada masalah karena gue pakai kabelan. Cuma beda setup, bisa beda kasus. Terus buat kapasitas baterainya itu dia di 600 mAh, dan gue udah pakai ini kurang lebih sekitar 5 harian, dan so far baterainya masih belum habis sama sekali. Gitu ya, dan asumsi gue sih karena dia pakai 3325 sensornya, jadi mungkin habisnya tuh sekitar semingguan lebih dia baru habis. Lalu buat si charging docknya itu dia selain berfungsi sebagai tempat charging, dia itu juga bisa kalian pakai sebagai extension buat si USB dongle-nya, biar koneksi USB dongle-nya itu bisa lebih dekat ke mouse-nya dan jadinya secara koneksi dia bisa lebih kuat. Gitu. Dan untuk si charging docknya sendiri tuh dia juga punya fitur RGB, dan jadinya kalau misalnya kalian taruh di bagian atasnya si mouse-nya ini, dia tuh bisa langsung kelihatan nyala-nyala gitu guys. Dan menurut gue fitur charging dock ini adalah salah satu fitur mouse yang menurut gue cukup keren ibaratnya gitu ya, karena ibaratnya si mouse-nya ini tuh punya kayak semacam parkiran khusus tersendiri yang eksklusif lah bisa dibilang. Jadi ya secara looks memang ini tuh fitur charging dock tuh cukup manis menurut gue. Cuma memang secara konsekuensi kalau kita nge-charge si mouse ini di charging docknya, otomatis si mouse-nya jadi nggak bisa pakai karena si kuningannya ini kan ada di bawah ya, jadi ya kita kalau taruh ya nggak bisa kita pakai gitu. Cuman ini
menurut gua nggak gitu jadi masalah menurut gua, karena kalau misalnya kalian pengen pakai mouse ini sambil ngecharge pun kalian bisa copot si dockingnya dari si kabelnya dan kalian colok USB-C-nya ke mouse ini, karena si mouse ini pun juga punya port USB-C gitu ya. Dan paling alternatif lain kalau kalian pengen tetap ngecas ya kalian mau nggak mau harus punya alternatif mouse lain gitu ya untuk kalian gantian pakainya. Kayak gitu juga bisa. Lanjut buat switch-nya, jadi si Rexus itu nggak ngasih tahu dia ini pakai switch apa, cuman secara rating mereka masih kasih tahu itu di 20 juta klik. Dan memang secara rating ketahanan dia itu tidak seseksi 50 juta klik atau 80 juta klik. Dan asumsi gue pun karena di 20 juta klik harusnya dia pakai switch kayak modelan Omron gitu yang memang secara rating di segituan juga. Dan ya gue sih cukup mewajari dia memang tidak setinggi itu. Karena harganya pun juga terjangkau, cuman dia mouse 300 ribuan gitu lah. Lalu untuk feel dari si switch-nya ini menurut gue udah cukup baik secara tactility, mengingatkan gue ringannya seperti ringannya G102 atau G304. Dan dia berasa ada post travelnya, cuman menurut gue nggak ngeganggu, apalagi kalau udah main itu udah nggak berasa lagi ada post travelnya. Lalu untuk button placement browser buttonnya, DPI buttonnya gue nggak ada komplain karena semuanya bisa di reach. Jadi gue nggak ada masalah. Dan untuk scroll wheel sendiri mereka juga nggak ngasih tahu ini pakai scroll wheel apa. Cuman secara feel resistance-nya masih lumayan berasa, tapi tactility-nya tuh berasa lebih lembek aja. Mungkin mengingatkan gue dengan feel scroll wheel-nya Glorious Model O karena dia lembek-lembek juga kayak gini. Dan buat suaranya silahkan dengerin sendiri. Lanjut buat mousepitnya ini pakai bahan PTFE yang pinggirannya sudah rounded, cuman dia nggak tebel kayak mouse gaming 500 ribuan yang lainnya, ya dia lebih terjangkau juga harganya. Dan selain itu yang agak gue bingung itu adalah awalnya gue kira masalahnya ada di mousepit, tapi pas gue pakai mouse ini dan gue taruh di permukaan meja yang rata, itu mouse ini tuh berasa oglek-oglek guys. Awalnya gue kira mousepit, pas gue copot si mousepitnya, ternyata dia masih tetap oglek. Jadi masalahnya itu terletak pada molding dari si mouse yang bagian bawahnya. Ternyata dia sepertinya lebih tinggi daripada bagian sisi pinggir-pinggirnya. Jadi itu yang menyebabkan si mouse ini tuh berasanya oglek-oglek gitu ya. Dan gue udah coba pakai apakah ini mengganggu. Awal-awal gue memang kerasa keganggu. Tapi setelah gue cobain beberapa game Battlefield 2042 pakai mouse ini, ternyata tidak semengganggu itu juga gitu, alias gue bisa dibilang adaptasi lama-lama dan jadinya nggak berasa juga gitu. Dan ternyata experience oglek-oglek ini bisa berbeda tergantung dengan mousepad atau deskmat yang kalian pakai. Jadi awalnya gue pakai deskmat yang ketebalannya itu 4 mili kayak deskmat biasa, itu berasa oglek. Gue pakai MP510 juga oglek. Dan setelah gue cobain ke Razer Strider sama Zowie GTFX, ternyata malah tidak oglek guys. Jadi gue rada bingung juga gitu. Experience oglek ini tuh bisa berbeda tergantung dengan deskmat atau mousepad yang kalian pakai. Lanjut buat sensornya, di ini pakai Pixar 3325 yang biasa kita temuin di mouse budget 200-300 ribuan gitu. Dan secara spesifikasi dia ini punya akselerasi di 10G dan tracking speed di 100 inch per detik. Yang dimana secara level dia ini bukan levelnya kayak 3395, 3389, 3370 atau bahkan sensor lama kayak 3360. Gitu ya. Dan dia memang si 3325 ini tuh memang ditujukan buat sensor mouse gaming budget yang punya kapabilitas wireless. Jadi ya nggak heran karena harganya pun juga budget, mereka juga pakai sensor yang budget juga. Gitu. Dan apakah secara performa oke? Jadi gue udah coba buat main game Battlefield 2042 yang secara pacing cukup cepat, terutama tim deathmatch-nya. Gitu ya. Gue udah coba, jadi secara tracking dia masih konsisten, gue nggak ada masalah, cukup decent. Secara lift of distance bisa dibilang ini bukan lift of distance yang paling terendah yang pernah gue coba di sebuah mouse. Dan selain itu juga untuk masalah kecepatan, setidaknya buat gue udah sulit untuk gue bikin si mouse ini nggak ngebaca pergerakan gue. Jadi untuk movement-movement yang cepat, si mouse ini masih capable untuk ngebaca gerakan-gerakan itu. Jadi secara performa udah nggak ada masalah. Dan untuk masalah sensor placement-nya, dia memang tidak vertikal, tapi dia tuh lebih ke horizontal gitu ya. Dan ini tidak ada masalah sama sekali menurut gue, karena selama placement sensornya tetap di tengah, dia nggak ada isu. Dan mereka pun juga akan melakukan adjustment untuk bikin aksisnya menyesuaikan sama yang dibutuhkan sama si mouse-nya gitu ya. Dan justru yang mempengaruhi
performa dari M gue itu adalah si oglek-ogleknya tadi, terutama di awal-awal pas pertama kali gue cobain mouse ini. Cuman setelah beberapa jam adaptasi, akhirnya gue terbiasa juga sih, dan M gue kembali lagi seperti normal. Oke, yang terakhir, jadi untuk harga 300.000, apakah mouse ini bagus? Kalau kita ngomongin fiturnya doang, memang secara fitur mouse ini tuh fiturnya banyak banget. Mulai tadi wireless dongle, wireless bluetooth ada, bisa charging dock pula, yang fitur charging dock ini cukup jarang bisa ditemuin di mouse-mouse murah lah ya bisa dibilang. Dan selain itu untuk shape-nya juga oke, gue nggak ada komplain, shape telur cukup gampang diadaptasi. Dan untuk performa sensornya menurut gue udah cukup decent, terutama buat main game FPS ini masih bisa banget. Dan gue mungkin bakal saranin buat kalian yang memang adalah pemain game yang tidak kompetitif amat, atau kalian cuma main game FPS secara casual, main sama teman kalian buat have fun doang, ini masih bisa banget untuk itu. Yang penting kalian bisa adjust ekspektasi kalian dan mengingat bahwa ini adalah mouse gaming budget yang murah. Dan sebenarnya dari awal Rexus pun juga menekankan bahwa si mouse ini tuh adalah shortcut menuju productivity, yang memang konteksnya adalah dia ini punya fitur Bluetooth, yang dimana Bluetooth ini tuh menurut gue berguna banget terutama buat orang-orang yang bekerja di luar dan membutuhkan mouse wireless. Dan fitur Bluetooth ini berfungsi agar kita tidak perlu memindah-mindahkan si dongle-nya kemana-mana. Misalnya dari PC kita terus kita mau kerja di luar, ya kita bisa pakai si Bluetooth-nya itu lebih gampang gitu ya. Dan kalau kalian memang bekerja di luar, kalian butuh mouse wireless yang kebetulan bisa juga buat main game karena dia punya fitur wireless yang delay-nya lebih minim dan punya performa sensor yang masih bisa dipakai buat main game FPS, ya gue rasa ini adalah mouse yang cocok buat itu, dan terutama buat mengindahkan setup kalian dengan fitur charging dock-nya ini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Shaga ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada, join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, gue Luis dari Kenang Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.